Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Masih di studio Mas Hensa dan juga di Zoom ya, masih bergabung Pak Puadi, anggota Bawaslu RI. Pak Puadi, tadi pertanyaan saya sebelum jeda, selain politik uang atau money politik, apalagi temuan indikasi kecurangan dalam Pilkada serentak 2024 ini? Ya, saya perlu sampaikan bahwa sepanjang tahapan pemilihan serentak tahun 2024, Bawaslu telah menerima laporan sebanyak 2.240 dan temuan ada 497 temuan. Dari total semuanya, Bawaslu telah merekomendasikan ada 146 pelanggaran administrasi, kemudian ada 124 pelanggaran etik, ada 118 pelanggaran pidana pemilu, dan ada 460 pelanggaran hukum lainnya. Nah, mekanismenya ini melalui apa yang disebut temuan, kemudian juga melalui apa yang disebut laporan. Temuan itu adalah pengawasan aktif pengawas pemilu melalui informasi awal oleh masyarakat, adanya informasi dugaan pelanggaran. Nah, Bawaslu melakukan penelusuran, pendalaman untuk memastikan apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, sehingga begitu memenuhi ketentuan syarat volume material untuk bisa diregistrasi. Nah, manakala adanya laporan, kemudian masyarakat melaporkan, kita punya hukum acara, punya waktu untuk melakukan kajian awal apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materi, siapa yang melaporkan, lalu siapa yang dilaporkan, peristiwanya 7 hari sejak diketahui. Kemudian juga kaitannya dengan hal ketika Bawaslu ya atau pengawas pemilu disesuaikan dengan jenjangnya, manakala adanya dugaan-dugaan pelanggaran, tentunya dia menggunakan satu hukum acara regulasi yang mengaturnya, yaitu di Perbawaslu 8, kemudian juga harus disertai dengan bukti-buktinya manakala adanya informasi atau juga laporan berkaitan tentang dugaan pelanggaran tersebut. Iya, dari laporan dan temuan tersebut paling banyak terkait dengan apa selain politik uang, Pak Puadi? Indikasi kecurangan ditemukan. Ya, selain politik uang, ini juga lebih banyak pelanggaran yang kalau menurut data yang tadi saya sampaikan, antara temuan laporan, ini sebetulnya lebih banyak adanya di pelanggaran administrasi. Nah, di Undang-Undang 10 2016 itu berkaitan tentang administrasi itu, mekanismenya tetap apakah melalui pintu temuan dan laporan. Nah, pada saat laporan ke masyarakat, kita punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal, memenuhi syarat form material, kemudian diregistrasi. Kemudian kami menindaklanjuti berkaitan tentang klarifikasi ya kepada pelapor, kemudian kepada terlapor. Apabila dalam proses klarifikasi tersebut cukup kuat buktinya, mengingat hari H adalah hari kalender dengan batasan waktu 3 hari ketika dibutuhkan keterangan 2 hari. Nah, begitu ternyata cukup kuat buktinya, naik dalam proses ya penyidikan, kemudian juga Bawaslu bisa merekomendasikan dari pelanggaran administrasi tersebut. Terutama banyak hal yang berkaitan tentang pelanggaran administrasi yang endingnya adalah merekomendasikan kepada KPU ya berkaitan tentang diskualifikasi pasangan calon. Baik, itu saat sebelum pencoblosan ya. Tetapi untuk temuan di hari ini, khusus di hari ini, di saat hari pencoblosan, Pak Puadi? Ya, berkaitan tentang pada hari ini ada juga beberapa hal yang informasi, termasuk juga di hari tenang tentunya ya. Ada kaitannya dengan OTT ya yang dilakukan oleh jajaran kami, kemudian juga bekerja sama dengan kepolisian yang sebelumnya ada OTT di Bengkulu, kemudian juga ada di Rejoso, ada juga di Mimika.
Nah, ketika informasi awal dalam seluruhnya dalam hal kaitannya dengan pelanggaran tersebut, ini dalam proses penanganan oleh Bawaslu, walaupun Bawaslu punya waktu yang tentunya sangat terbatas, tapi tetap Bawaslu terus melakukan penelusuran pendalaman untuk memastikan dugaan pelanggaran tersebut. Nah, ini lebih banyak kaitannya dengan politik uang, kemudian juga kemarin juga di hari tenang lebih banyak serangan pajar ya. Walaupun di Undang-Undang 10 2016 ya, kalau merujuk ke ketentuan pasal 146, ini ruang kaitannya dengan penyitaan memang adanya di penyidikan dan di penyidikan, terutama di kepolisian. Tetapi Bawaslu memang tidak punya kewenangan itu, manakala Bawaslu menggandeng polisi dan jaksa berkaitan tentang adanya penyitaan-penyitaan barang pada saat dalam proses serangan pajar tersebut. Sehingga tetap ya mekanisme ini tidak keluar dari koridor undang-undang, kemudian tidak keluar dari prinsip-prinsip penyelenggaraan dalam proses penanganan tersebut. Baik, Bawaslu RI juga sudah memetakan wilayah-wilayah yang rawan ya. Nanti kita akan bahas lagi, tetapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.